banyak sekali ujian-ujian di dalam yang Satrio Pilih itu jalani. Karena memang ujian itu diberikan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di channel Cahaya Santri Bertobat, Mas Haris. Terima kasih kepada sahabat-sahabat setia Cahaya Santri Bertobat. Kali ini kita tentang perjalanan Satrio Pilih di waktu masa remaja. Ya, ini tidak berlama-lama lagi, mungkin bisa kita langsung mulai. Mas Haris. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi yang ada dalam tasbih mutiara. Ya Allah, ya Rasul, dengan izin guru kami Sang Yang Nurjani, bantu saya menarik salah satu gaib yang bisa bercerita secara detail, yang bisa menjelaskan tentang perjalanan masa remaja Satrio Piningit sebelum menikah, yang bisa menjelaskan masa remaja perjalanan Satrio Piningit. Hanya gaib yang saya maksud dan hanya gaib yang diizinkan, yang bisa bercerita dengan izin guru kami Sang Yang Nurjani. Tarik ke tangan saya, Allah. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Energinya disinkronkan dengan tubuh mediator, perwujudannya disinkronkan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ngapunten, boleh tahu dengan siapa ini? Saya utusan dari atas. Dari atas itu dari negeri Kayangan. Oh, dari negeri Kayangan. Boleh tahu dari bangsa apa ini? Dari bangsa Jin. Oh, bangsa Jin. Itu tadi kan saya minta tolong dihadirkan yang mengetahui tentang perjalanan masa remajanya, masa mudanya Satrio Piningit. Apakah panjenengan mengetahui itu? Iya, saya mengetahui dan diizinkan untuk menyampaikannya. Mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrolnya, mohon maaf, apakah boleh saya protek dulu? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru kami Sang Yang Nurjani, bantu saya memprotek makhluk di hadapan saya. Apabila makhluk di hadapan saya ini berbohong, otomatis terpotong-potong menjadi 7 bagian. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya boleh manggil panjenengan siapa ya? Atau punya nama? Terserah Anda saja.
Ya saya manggil panjenengan aja. Ya ngapunten, panjenengan itu kan diutus dan diizinkan untuk bercerita tentang perjalanan Satrio Piningit waktu masa muda. Apakah jenengan itu tahunya itu dari mana? Saya mengetahuinya secara langsung. Terlihat semuanya di alamku. Jadi gini, panjenengan kan mengetahui, bisa nggak cerita tentang masa remaja Satrio Piningit? Iya, apa yang kamu ingin tanyakan mengenai Satrio Piningit? Itu kan Satrio Piningit waktu masa kecil kan susah untuk bersekolah, bahkan tidak mau, ya kan. Terus kalau di masa remajanya Satrio Piningit itu sehari-hari yang dilakukan apa itu? Seperti manusia pada umumnya, Satrio Piningit tumbuh seperti pada umumnya manusia-manusia lainnya. Usianya yang menginjak remaja, Satrio Piningit melakukan suatu banyak hal. Satrio Piningit itu sudah berkelana sejak remajanya. Berkelana Mencari ilmu, mencari suatu pengalaman kehidupan sesuai apa tunjuk yang dia dapatkan. Dari umur berapa itu Satrio Piningit masa remaja itu melakukan perjalanan spiritualnya? Masa-masa kalau manusia menyebutnya akhir balik. Oh, akhir balik. Mohon maaf, bisa dikeraskan sedikit suaranya? Ya, Oh, masa akhir balik ya. Berapa lama itu perjalanannya? tahun-tahun, karena Satrio Piningit itu kehidupannya itu mengikuti petunjuk, bimbingan, arahan untuk mencari jati dirinya, untuk menggali kemampuan-kemampuan. Itu boleh cerita nggak pengalaman yang berkesan waktu menjalankan perjalanan spiritual itu? Jalanannya semuanya itu mengesankan, Semua mengesankan. penuh suatu pelajaran dan hikmah-hikmah di dalamnya. Banyak sekali ujian-ujian di dalamnya.
yang Satrio Piningit itu jalani, karena memang ujian itu diberikan untuk membentuk suatu wadah untuk dirinya, karena memang dalam proses pembentukan diri yang mana kelak Satrio Piningit itu adalah manusia pilihan yang sudah disiapkan di zaman akhir ini untuk berjuang untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Itu kalau yang disukai Satrio Piningit waktu masih muda apa itu nih? Satrio Piningit itu memiliki kebiasaan atau hobi membaca, menulis. Kalau musik suka nggak itu? Suka, tapi tidak begitu dominan. Hanya sebagai selingan di kehidupannya saja, hiburan saja. Pernah nggak Satrio Piningit itu lihat konser atau dangdut di panggung gitu, pernah nggak? Pernah, tapi ya hanya sekedarnya saja. Bagi dirinya itu hanya sekedar hiburan, bukan kewajiban ataupun kesenangan-kesenangan yang harus dia dapatkan. Itu perjalanan spiritual Satrio Piningit itu apakah cuma mencari spiritual atau mungkin apakah nggak kerja gitu loh maksud saya? Sama seperti manusia pada umumnya, Satrio Piningit mempunyai kehidupan, keinginan, dan menjalani kehidupan untuk bertahan hidup, ataupun keinginan-keinginan lain di dunia ini. Sama halnya seperti manusia lainnya, beliau Satrio Piningit juga mencari suatu kehidupan atau sumber-sumber penghasilan untuk dirinya, untuk kemandiriannya, agar tidak mengandalkan ataupun meminta-minta kepada orang lain dengan cara usahanya sendiri. Keahliannya dimanfaatkan untuk mencari sumber kehidupan, menyokong hidup atau suatu keinginan-keinginannya. Berarti pernah kerja sama orang juga? Iya, karena itu juga termasuk kebutuhannya, kebutuhan jasadnya, dohirnya, yang masih menjalani kehidupan di dunia ini. Itu pun wajib. Apakah Satrio Piningit itu dengan keterbatasan itu juga sering membantu orang? Satrio Piningit itu orang suka membantu sesama manusia tanpa pandang bulu. Rasa ingin menolongnya sangat tinggi.
Jiwa welas asihnya itu sangat besar sekali pada manusia-manusia lain. Bahkan orang yang tidak suka dengannya ataupun yang memusuhi. Beliau Satrio Piningit tidak pernah membalasnya sedikit pun. Berarti selalu rendah diri gitu. Berarti seorang dermawan ya Satrio Piningit ya. Ya, betul sekali. Mungkin bisa juga dari hasil mendapatkan uang, mungkin bisa buat membantu orang itu semuanya ya. Dia Satrio Piningit itu lebih mementingkan hak orang lain ketimbang dirinya sendiri. Rasa jiwa seperti itu sudah tertanam pada dirinya sejak kecil dan terbawa sampai saat remaja. Boleh tahu nggak tentang, kan biasanya kalau masa remaja, masa puber itu kan biasanya ada suka dengan lawan jenis itu. Apakah Satrio Piningit juga mengalami itu? Sama seperti manusia pada umumnya. Beliau Satrio Piningit itu kan manusia, memiliki yang namanya nafsu. Karena bentuk jasadnya, karena rohaninya, semua masih melekat menyatu di dunia ini. Dalam proses perjalanan hidup, nafsu itu akan melekat sampai ajal memisahkan. Dia pun sama punya rasa dalam hal yang masih wajar. Dan beliau Satrio Piningit itu banyak yang menyukai. Berarti banyak lawan jenis yang menyukai malahan ya? Ya, benar sekali. Itu kalau kembali lagi ke perjalanan spiritual, itu Satrio Piningit paling jauh itu kemana itu? Daerah mana? Itu di masa yang mendatang. Dia Satrio Piningit di usia remaja, pindah suatu tempat untuk mencari suatu pelajaran kehidupan, untuk mencari suatu ilmu yang bisa dipegangnya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Untuk berjalannya sejauh mana di usia mudanya, itu masih di dalam lingkup wilayah sih. Oh, berarti masih lingkup wilayah Nusantara lah ya. Terima kasih. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan dari panjenengan, monggo.
sedikit saya mau menyampaikan mengenai Satrio Pining. Karena Anda membahasnya ingin mengetahui, itu pun hanya sepenggal saja dari kisahnya yang di masa remaja, masa-masa mudanya, awal pencarian jati diri, arah yang dituju. Karena beliau Satrio Pining adalah sejati manusia pilihan yang disiapkan, yang ditempa, yang dibimbing, yang akan menjalankan suatu titah tugas kelak di zaman akhir dengan proses yang panjang, suatu ujian-ujian yang mana ujian-ujian itu belum tentu manusia pada umumnya bisa menjalani atau melewati, karena ujian-ujian bagi manusia khusus itu memang sangat beda, dan itu didapat pada beliau Satrio Pining. Dan gambarannya itu nanti proses dari semakin dewasanya itu semakin besar ujiannya, semakin matang dirinya, karena menuju suatu persiapan di mana tugas itu, titah itu akan beliau laksanakan. Pada intinya Satrio Pining itu adalah manusia pilihan yang dipersiapkan oleh Sang Pencipta di akhir zaman ini. Dan beruntunglah bagi manusia-manusia yang nantinya kelak mengikutinya dan bisa mengikuti arahan-arahan dan pimpinannya dan ikut berjuang di jalannya. Dan celakalah bagi orang-orang yang belum dapat kesempatan ataupun sudah diberi kesempatan tadi tapi tidak bisa menerima peluang itu. Celakalah bagi mereka dan merugi. Seperti itu saja gambaran. Terima kasih atas penjelasan, atas waktunya, dan saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya, sudah mengganggu tugasnya. Tidak apa-apa. Ngapunten, saya persilakan panjenengan untuk kembali bertugas lagi. Ya. Saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan, saya ucapkan ada suatu hal yang tidak baik atau menyinggung. Saya mohon maaf. Sebelum saya undur diri, Sama-sama. terima kasih banyak sudah dihadirkan di sini. Terima kasih. Saya mohon undur diri dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.